Halo, kali ini aku mau ngejelasin tentang cognitive science. Oke, ini konteksnya hubungan neuroscience, linguistik, psikologi, computer science dalam cognitive science. Berarti ada empat disiplin ilmu yang kira-kira mau aku jelaskan keterkaitannya dengan cognitive science atau kontribusinya gitu ya. Oke, aku mau buka presentasi ini dengan pertanyaan kenapa gitu ya ada orang yang kita anggap memutuskan perkara itu dengan baik gitu ya, tapi ada juga yang kita sebut orang itu ceroboh. Dumb decision, smart decision, yang dampaknya bisa bikin sampah numpuk kayak gini misalnya si pemutusan perkara itu. Atau ada juga yang bikin pemutusan perkara dampaknya justru kota jadi bersih misalnya. Dan ini asosiasinya dengan smart decision, sementara yang tadi sama dumb decision, pemutusan perkara yang sembrono. Nah, terus misalnya konteks lain, kenapa gitu ya? Ada orang yang uh, mendeskripsikan bahwa musik orkestra itu dia untuk kalangan elit lebih superior daripada musik-musik lain yang dianggapnya quote and quote kampungan misalnya, dianggapnya inferior. Terus kalau dalam hal etika, kenapa orang menyebut sesuatu perilaku itu baik, ada yang buruk juga gitu ya. Tapi ada juga yang sebut suatu perilaku itu hmm, neither gitu, dia nggak tahu dia baik atau buruk, ada di gray area misalnya. Nah, pembahasan tadi tentu ada spesifikasi pembahasannya sendiri ya, kayak etika, oke di etika. Urusan musik yaitu ada urusannya sendiri gitu. Tapi yang mau aku kaitkan gitu, gimana sih proses mengkategorisasi kenapa sesuatu disebut baik buruk? Ada kaitannya sama cognition, kognisi, proses pikiran, kenapa kita memiliki sesuatu perspektif, atau kenapa kita punya suatu ekspektasi terhadap sesuatu, entah ke diri sendiri atau juga ke lingkungan kayak tadi gitu. Soal si sampah numpuk atau lingkungan yang bersih. Di sini aku tulis kalau misalnya kognisi itu melibatkan lima hal ya: mengetahui, mengingat, memahami, mengkomunikasikan, dan mempelajari sesuatu gitu ya. We all want to make sense of the world. Kita mau memahami dunia, terus uh, kognisi itu berkembang seiring kita punya konsepsi tentang apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di keseharian kita, misalnya. Kognisi di sini aku tulis berdasarkan di cambridgecognition.com. Dia adalah aksi atau proses mental dalam mendapatkan pengetahuan atau memahami sesuatu melalui pikiran, pengalaman, sama sensasi panca indera sebutlah gitu. Berarti ada mental proses, ada kaitannya sama psikologi, terus hubungannya sama input and storage of information. Dia ada kaitannya dengan tempat di mana kita menyimpan informasi itu, ya, otak sebutlah. Terus bagaimana informasi itu digunakan untuk menjadi pedoman bagaimana perilaku kita dipetakan di keseharian ya. Itu bisa dengan psikologi, tapi bisa juga kalau kaitannya information process sama teknologi, ya bisa juga gitu. Komputer, teknologi yang pada awalnya kita buat untuk membantu pekerjaan-pekerjaan keseharian kita. Nah, aku tulis ada dua hal ya berarti yang penting dalam kognisi. Selain pelibatan lima ini ya, knowing, remembering, understanding, communicating, learning, something. Berarti ada hal fisik, otak sebagai storage gitu ya untuk menyimpan informasi, sama ada hal-hal non fisik, eksplorasi konsep, abstraksi gitu. Ada mental proses di situ, tapi juga ada tempatnya. Ya, ini bisa dibahas dalam hal dualisme mind and body, tapi
ini uh, aku mau ngejelasin gimana si kognisi itu bekerja di situ dulu aja ya. Oke. Terus kalau misalnya kita udah tahu soal kognisi, ya kalau kognitif berarti sifatnya sebutlah gitu something cognitive berarti melibatkan ini. Kayak gitu. Terus apa cognitive science? Ilmu tentu aja sains dia punya kaidah-kaidah tertentu yang sistematis, ilmiah, perlu observasi, ya empiris oke lah, tapi ada spekulatif area di situ ya untuk membahas ilmu itu. Terus kognitif, kognisi yang tadi dipaparkan berarti ilmu yang mempelajari kognisi, oke. Melibatkan pemahaman soal otak, neuron-neuron, gimana cara dia bekerja, sama perilaku, behavior, psikologi, oke. Bagaimana bagaimana lingkungan kita, sosial, budaya, apapun itu mempengaruhi, misalnya, apakah cara kita memahami dunia itu memang karena kita punya pemahaman dari sononya gitu ya, given, innate gitu, atau memang ada yang mempengaruhi structural, construction, uh, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita search what is cognitive science di search engine, uh, aku sih ya pengalamanku pasti kira-kira menemukan pengertiannya ya dia ilmu multidisiplin ya cognitive science itu dia menginvestigasi gimana sih cara kerja berpikir manusia, inteligensianya, sama proses kerja otak. Berarti pelibatannya ya multidisiplin. Tadi empat empat yang tadi gitu. Psikologi, neuroscience, linguistik, sama kalau ngobrolin nantinya AI gitu ya, gimana dia pakai konsepsi cara kerja peta kognitif manusia ya oke, computer science. Tentu ada disiplin ilmu lain ya, antropologi, eh ya banyak lah gitu. Coba di sini bahas si empat disiplin ilmu yang tadi dulu aja ya. Oke, kalau misalnya ngobrolin gimana cara kerja berpikir manusia, terus cara kerjanya kayak gimana tuh si otak bisa bisa kayak gitu gitu ya. Aku kira ini juga melibatkan perbincangan diskursus soal preferensi. Preferensi itu ini ya, kenapa misalnya ketika aku ngobrolin burung yang ada di pikiranku tuh burungnya warna biru gitu ya, terus pelatuknya warna hitam gitu ya. Buat orang mungkin beda ya. Preferensi kalau aku ngobrol burung, mungkin burung yang di pikiran orang lain secara visual itu berbeda sama aku yang tinggal di mana misalnya. Itu ngobrolin preferensi. Terus prejudice labeling juga berarti bahas soal itu. Um, Maksudnya aku sebut soal prejudice labeling sih kaitannya sama bagaimana uh, cara kita melakukan konsepsi, mengkategori sesuatu bisa karena uh, ada konstruksi-konstruksi tertentu yang membuat kita memiliki konsep A, B, C gitu. Tapi bisa juga dalam konteks kenapa konsep yang kita gunakan ternyata punya muatan diskriminatif. Metafilosofisnya, kenapa konsepsi itu memiliki muatan diskriminatif? Bukankah apa yang dianggap diskriminasi secara ontologinya mungkin tergantung dari masing-masing? Misalnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ngobrolin investigasi gimana cara berpikir manusia dan proses kerja otak, kita juga bisa bahas kenapa seseorang bisa senang, bisa bahagia, bisa uh, temperamen. Misalnya ada penelitian kalau uh, aku nggak ngerti ya apanya gitu, amigdala atau apa. Kalau nggak salah ya, kalau dilepas ternyata dia jadi orang yang bukan dilepas diambil, dia jadi orang yang temperamen, dia bisa marah-marah sebutlah kayak gitu. Terus ya kalau aku nonton ya drama sih ya, misalnya di Grey's Anatomy gitu, kalau misalnya neurosurgeon dokter bedah itu dia ada salah sedikit aja berapa milisenti gitu kalau misalnya lagi membedah otak, itu pasti dia entah uh,
Ya tergantung di mananya ya. Cuma oke, the the big ideas-nya dia jadi gila, misalnya dia jadi lupa sama keluarganya, misalnya kayak gitu, dia jadi takutan, ternyata dia jadi bahagia, misalnya kayak gitu gitu. Ada kaitannya sama neuroscience berarti. Terus intuisi gitu. Kita juga bisa bahas soal intuisi. Uh, Kenapa orang bisa nyebut bahwa dia punya insting bahwa apa yang dilakukan adalah baik misalnya. Kayak gitu. Hal-hal kayak gitu juga bisa dibahas untuk memahami kognitif science lebih lanjut. Oke. Okay. Nah, hmm, ada juga kalau kalau misalnya kita nemu cognitive science itu buat bahas bagaimana cara kerja kognisinya manusia gitu ya. Terus hewan gimana? Karena sebenarnya ada penelitian yang membahas soal manusia tapi eksperimennya ke tikus misalnya kayak gitu. Uh, dari materinya Prof. Bambang memang ya bukan dalam konteks superior inferior, cuma memang manusia punya kemampuan untuk melakukan abstraksi gitu, sementara hewan dia berpikir sebutlah gitu, tapi sekadar dalam konteks membuat pola-pola pola-pola kognitif supaya dia bertahan hidup gitu ya. Kenapa kucing di labirin eksperimen dia bisa berpikir bahwa jalan A itu lebih jauh dan akan lebih mengancam daripada jalan B misalnya. Tapi itu bukan karena dia punya konsep, tapi emang ya dia bikin pola aja gitu. Pola kemungkinan-kemungkinan mana aja yang bisa lebih mengancam gitu untuk hidupnya. Dan polanya itu bolak-balik urusan stimulus sama respons. Ada stimulusnya, ada responsnya. Gitu aja bolak-balik gitu. Sementara manusia dia bolak-baliknya nggak cuma stimulus dan respons, tetapi ada konsep di situ. Makanya hal-hal yang logis matematis bisa juga dijalani sama manusia itu secara tidak logis atau tidak sistematis. Bisa juga tergantung konsepsi apa yang dia gunakan untuk menjalani hidupnya atau konsep apa yang disetujui konsensus di sekitarnya misalnya. Kayak gitu. Oke. Okay. Sebelum ke mind map soal cognitive science, uh, aku mau sedikit membahas gimana manusia juga punya konsep untuk memberi nama sesuatu gitu ya. Konsep-konsep semuanya ada konsepnya. Kursi, meja, dia diberi nama supaya kita bisa menggunakannya dengan mudah gitu. Dan orang nggak pusing dengan sesuatu itu kalau punya konsepnya. Misalnya tesisnya kayak gitu ya. Tanpa konsep mungkin kita nggak bisa ngejelasin sesuatu. Iya, karena kita mengolah kata-kata gitu. Jadi konsep itu jadi fundamental eh, dalam memahami keseharian gitu. Dan ada kaitannya sama kategorisasi prototipe yang ada di otak kita sebutlah. Contohnya tadi kayak burung gitu, itu prototipe. Prototipe burung yang ada di otakku mungkin berbeda sama prototipe burung si B gitu ya. Gitu atau prototipe aku nggak punya prototipe dinosaurus di otakku selain apa yang ditampilkan di TV gitu ya. Tapi orang-orang um, zaman dulu yang hidup berbarengan sama dinosaurus punya prototipe yang berbeda gitu, visualisasi si dinosaurus itu sama sama apa yang ada di otakku misalnya. Yang menjadi masalah, bisa jadi masalah gitu ya, kalau misalnya prototipe itu berubah, terus seseorang itu tidak terbuka ke perubahan itu, kaget, mungkin bisa kaget ya. Kayak misalnya prototipe dokter bedah itu yang ada di si A itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang bergender laki-laki. Sementara di kemudian hari kalau misalnya ada dokter bedah yang bergender perempuan, dia bisa kaget dan me, uh, deny soal itu gitu. Hmm.
there's no such thing as a surgeon dia perempuan misalnya kayak gitu. Jadi ya ini kaitannya sama bagaimana suatu konsep juga memiliki muatan diskriminatif misalnya. Ya, tapi ya, apa itu diskriminatif pada berikutnya. Cuma itu soal konsep ya. Dia juga evolving, berubah, dinamis, bisa kayak gitu. Beda orang, konsepnya beda. Padahal yang dibahas satu, satu hal yang sama. Oke, ini mind map yang aku buat untuk tugas mata kuliah sama ya namanya cognitive science juga. Em, aku buat ini berdasarkan materi perkuliahan yang dikasih sama Prof. Bambang sama Mbak Seva yang pengampu mata kuliah ini. Terus satu lagi the main resource-nya itu aku terinspirasi sama mind map yang dibuat oleh namanya Anna Ried tahun 2019. Dia eh, dari Comenius University di Slovakia. Peta ini eh, makroskopik historical tentunya karena ini ada the past, ada the future gitu. Kita nggak bisa memahami yang present tanpa memahami kontribusi kontribusi dari masa lalu dan aku kira kita juga nggak bisa memahami yang kemungkinan-kemungkinan yang akan ada di masa depan kalau nggak memahami kontekstualisasi di hari ini misalnya. Ya, dan tentu aja untuk memahami psikomotif science ini perlu disiplin ilmu yang berbeda-beda. Yang hijau ini neuroscience, yang biru ini linguistik, terus yang kuning ini psikologi, terus yang pink itu computer science yang nantinya membahas AI, robot dan lain sebagainya. Nanti aku jelasin di slide berikutnya ya. Cuma ini mau memberikan gambaran umum aja kalau misalnya ini misalnya kalau misalnya bahas psikologi, satu karya bisa aja mengkritik karya sebelumnya, terus dia juga gitu aja terus dia juga dikritik sama karya-karya berikutnya, dikritik sama karya-karya berikutnya, terus ya ada dia dikritik juga sama ini Chomsky ini, dia mengkritik bagaimana behaviorism. Nanti dijelasin di slide berikutnya. Terus aku kira juga kita tahu ya kontekstualisasi bagaimana teknologi digunakan untuk menyelesaikan problem-problem keseharian kayak mesin Turing, Turing machine untuk memahami hmm, apa namanya soal matematika dan lain sebagainya. Terus ya caranya bisa beragam, toolsnya gitu ya beragam perspektif. Apakah dia membahas uh, bagaimana cara kerja otak manusia atau kayak ini soal computer science dia terinspirasi dari peta kognitif manusia misalnya dan lain sebagainya. Oke, ini penjelasan hubungan neuroscience, linguistik, psikologi, computer science dalam computer science secara umum. Jadi ya seperti yang udah dijelasin dia multidisiplin, investigasi gimana cara berpikir manusia sama proses kerja otak. Ya perlu berbagai perspektif. Dengan neuroscience kita tahu ada hal yang makro mikro gitu ya. Gimana setiap jejaring sel itu saling bekerja sama dan terkait satu sama lain. Terus dengan linguistik kita bisa tahu gimana sih konsekuensi pengembangan bahasa oleh manusia gitu. Gimana eh, bahasa-bahasa tertentu memiliki prototipe yang berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain, misalnya. Dengan psikologi perilaku manusia, dia dijabarkan dan diteliti, terus menginspirasi kayak misalnya, apakah peta kognitif manusia itu menginspirasi mesin, terus dengan computer science eh, yang awalnya aku kira ini ya dia mesin-mesin eh, yang didesain untuk memudahkan pekerjaan manusia
Terus nantinya ternyata punya mimpi bahwa mesin itu bisa menggantikan manusia dalam hal tertentu ya. Hmm, kayak gitu. Terus ini sih pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa seseorang pengen hidup abadi, misalnya immortal. Itu kan dibahas sama computer science, mungkin bahas dari, oh ya it's possible dengan adanya robot yang nantinya bisa mentransfer kesadarannya manusia ke robot, terus dia immortal misalnya, atau dari neuroscience, oh oke, kita bisa melakukan manipulasi di suatu jejaring sel yang membuat dia lebih lama sehat misalnya, atau ya secara psikologis kenapa dia pengen hidup abadi, eh, karena kenapa perlu mati misalnya kayak gitu lah. Terus kita juga bisa membahas pertanyaan-pertanyaan seperti gimana cara kerja otak ketika seseorang memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Terus pertanyaan seperti apakah perkembangan teknologi itu berkontribusi ke depresi secara kolektif gitu ya. Kenapa pas COVID orang bisa depresi kolektif misalnya. Kenapa algoritma di media sosial internet ketika COVID dan pada saat yang bersamaan kan penggunaan internet itu banyak gitu ya. Itu hmm, membahas soal em, depresi gitu yang bikin orang terkonflik soal itu terus menerus, sementara dia lagi butuh coping metode yang lain misalnya. Hal-hal kayak gitu kan kaitannya multidisipliner gitu. Oke, ini mind map, em, apa namanya, mind map lebih spesifik. Sebenarnya yang tadi ya, cuma aku bagi lagi ke dalam dua bagian, yang ini linguistik sama neuroscience. Ini ada keywordnya. Kalau neuroscience dia meneliti cara kerja neuron-neuron dan otak secara umum sebagai satu sistem. Kenapa orang kayak gitu gitu misalnya. Oh karena kurangnya hormon apa misalnya kayak gitu. Terus untuk linguistik keywordnya ya pada awalnya uh, membahas soal sejarah bahasa, gimana bahasa digunakan untuk memahami dunianya manusia gitu. Terus ada pembahasan soal kritik kepada behaviorisme, itu Chomsky ya. eh ya gitu. Ini penjelasannya. Hmm, Saussure, The Saussure, dia meneliti struktur bahasa, parole, language. Kalau misalnya yang pertama itu dia membahas bagaimana secara individu bahasa diekspresikan gitu ya. Kalau misalnya yang ini lebih ke kelompok, bagaimana kelompok itu memahami dirinya gitu ya melalui bahasa. Terus kalau ini sih poinnya dari materinya Prof. Bambang, kalau membahas ke arah cognitive science itu dimulai dari Zelig Harris, bukunya yang struktural linguistik. Mana ya? Nah ini. Ini gitu ya. Dia meneliti gimana struktur bahasa yang umum bisa disederhanakan dalam kalimat pokok. Itu menginspirasi gimana mesin-mesin itu dikonsepsi, diprogram, uh, disederhanakan lagi gitu supaya supaya mesin itu bekerja. Nah, terus soal tadi kritik kepada behaviorisme, itu Chomsky. Dia bilang kalau misalnya segala perilaku dan bahasa manusia itu dipelajari gitu, bukan yang udah ada dari sononya gitu, menurut uh, uh, menurut oh no 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 maksudnya behaviorisme yang tadi ya.
Dia membahas gimana perilaku serta bahasa manusia itu sesuatu yang dipelajari. Menurut Chomsky, bahasa itu struktur yang udah ada, udah selalu ada di akal seseorang gitu. Jadi ya sebetulnya kemampuan bahasa kita itu nggak sepenuhnya bergantung pada stimulus di sekitarnya gitu. Ini sih dicontohin, Prof. Bang tuh contohin ini. Kalau misalnya seorang ibu nurturing anaknya terus dia cerewet, terus uh, anaknya cerewet, mungkin orang bakal rasionalisasi, oh karena ibunya cerewet gitu. Uh, uh, tapi sebetulnya ya emang udah dari sononya gitu aja gitu, nggak bergantung sama stimulus di sekelilingnya. Oke, kaitannya sama jejaring sel sel otak. Secara makro ini yang secara makro bagian-bagian otak kan dipetakan ya. Fungsinya apa gitu ya. Kalau secara mikro jejaring neuron-neuron, sel-sel dan strukturnya dipetakan dengan lebih rinci. Nah, hmm, pengamatan penelitian kinerja otak manusia itu gitu ya, atau melalui analogi dibilang menginspirasi gimana mesin dibuat gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga berpikir bahwa cara kerja otak kita itu kayak mesin gitu. Dulu kita anggap bahwa di otak manusia itu ada manusia-manusia kecil yang bernama homunculus. Terus seiring berjalannya waktu kita manusia membuat jam, kita juga berpikir bahwa otak itu seperti jam. Terus seiringnya berjalannya waktu komputer dikembangkan, kita juga berpikir kalau misalnya peta bekerja seperti komputer. Terus seperti internet misalnya. Tapi ada juga yang beranggapan kalau misalnya ya bisa juga kalau otak itu seperti perusahaan raksasa, ada sistem korporasi di dalamnya, kayak otak sebagai CEO-nya, sementara anatomi tubuh yang lain, organ-organ yang lain itu divisi-divisi tersendiri, seperti itu. Nah, kalau ini adalah bagian yang aku bagi lagi, si mind map-nya, psikologi sama computer science. Psikologi keywordnya dia sejarahnya awalnya dari filologi, psikologi, psikoanalisis, terus membahas soal stimulus respons yang tadi. Dia juga membahas soal peta kognitif ekspektasi. Terus kalau misalnya computer science kita bahas informatika uh, sampai ke AI. Terus apa hubungannya computer science, psikologi di cognitive science? Uh, ilmu komputer dikembangkan selain reproduksi ilmu ya, tapi dia juga mengembangkan bagaimana bisa menghasilkan mesin-mesin cerdas, sebutlah untuk memudahkan pekerjaan manusia to ease the pain. Misalnya IBM dia dibuat buat membantu menganalisis data, terus tadi ya mesin Turing, Turing machine dia membantu melakukan komputasi teoritis atau apa ya, membantu memecahkan suatu kode gitu misalnya pas perang. Terus sampai ke perkembangan hari ini eh, AI ya kayak Audrey, Siri, terus Alexa itu eh, ya membantu manusia menggunakan gawai dengan rekognisi suara. Hmm, hal tersebut gitu ya aku tulis itu nggak bisa terjadi kalau misalnya nggak ada temuan-temuan di bidang matematika seperti Boolean algebra gitu ya, dan eksplorasi pembahasan soal sibernetika. Nah, bagaimana dengan ilmu psikologi? Kalau ngobrolin ilmu psikologi, ya bolak-balik ya. Ada berpikir kalau misalnya eh, membahas eh, kognisi itu kaitannya sama behaviorisme aja, gitu. Tapi ada yang berpikir kalau ya sebetulnya bisa lebih jauh sama kayak yang Chomsky eh, kritik gitu ya.
Gimana cara mesin dibuat juga mengikuti konsep itu. Tapi pada saat yang bersamaan ada juga pendapat kalau misalnya ya cara kerja otak mengikuti cara kerjanya mesin seperti itu. Oke. Hmm, Mungkin kalau misalnya untuk menutup pembahasan soal cognitive science ini eh, ya melalui cognitive science yang tadi dibahas gitu ya. Jadi eh, hidup manusia hakikatnya sebutlah kita punya medium untuk meredefinisi itu, terus bisa memahami secara berulang kenapa orang mau hidup abadi kayak tadi ya di slide yang explanation yang mind map. Terus kenapa orang bisa memutuskan untuk bunuh diri? Apakah ada hal-hal di neuronnya yang bisa mendorong dia untuk melakukan itu, atau it's a matter of psychological effect, atau juga ada kaitannya sama sama bagaimana hiruk pikuk kesehariannya begitu penuh menyebabkan dia melakukan bunuh diri misalnya. Terus pertanyaan-pertanyaan lain seperti bagaimana kalau misalnya ternyata teknologi yang tadinya to is the pain itu ternyata justru malah uh, backlash ya ke penciptanya itu sendiri, ke manusianya itu sendiri, untuk malah bikin dia depresi kolektif. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa dibahas melalui cognitive science karena multidisipliner. Jadi kita perlu bahas beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengannya, yang membantu kita memahami lebih utuh ya gimana cognitive science itu bekerja. Terus em, iya nggak cuma persoalan empiris teknis berarti kalau bahas itu, tapi kita juga eh, perlu pembahasan dari sisi filosofisnya supaya yang teknis-teknis ini uh, uh, um, apa namanya, dia bisa disingkat gitu ya persoalan-persoalannya. Terus kita bisa memetakan kemungkinan-kemungkinan solusinya nggak cuma berdasarkan konsepsi yang ada gitu, nggak melulu soal uh, matematis presisi gitu, tapi di keseharian yang dinamis terus relatif, uh, uh, kaget di mana-mana misalnya, tata tata cara eh, berpikir filosofis perlu gitu untuk memahami ini. Oke, itu aja kali ini bahas cognitive science. Maaf kalau misalnya banyak salah ya pengucapan. Ini hal baru buatku belajar cognitive science. Semoga ada beberapa hal yang eh, ya ambil kata kuncinya aja lah. Lebih bagus lihat slide-nya sih aku ngejelasinnya. eh, Tidak terlalu, belum belum baik lah untuk membahas cognitive science karena hal baru juga buatku. Slide-nya bisa di-download nanti di kolom komentar. Terima kasih untuk materinya Prof. Bambang dan Mbak Seva. Sekian dariku. Eh, Salam.